Entah sejak kapan rumah ini dijadikan tempat kajian ya. Sebagian kita mungkin dulu sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hobinya, sibuk dengan kesenangannya. Kemudian Allah berikan hidayah sehingga kita mulai suka dengan rumah Allah Azza wa Jalla. Kita mulai mencintai yang namanya taman-taman surga. Walaupun terkadang membutuhkan perjuangannya untuk datang ke sana. Tentunya beda ya. Melangkahkan kaki kajian dengan melangkahkan kaki touring, lebih mudah mana jemaah? Nah, touring lah. Nah, semua janji di cancel. Tapi kalau kajian, afwan, ana ada janji. Itu mungkin perbedaannya. Maka kita bersyukur kepada Allah tatkala Allah menjadikan kita cinta dengan hidayah ini. Kalau bukan karena karunia Allah, nggak mungkin kita seperti ini. Dan semoga kita semua bisa menjaga nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Bicara mengikuti tren. Di antara tren yang sampai saat ini kita merasa tidak mengikuti padahal kita berada di dalamnya adalah tren kalender Masehi. Coba, siapa yang menyebutkan kalender Hijriah? Yuk. Nih. Teman-teman di Jiga. Fadhal, hadiahnya sudah siap nih. Sebutkan bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan Islam. Nah, fadhal. Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Awal, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Habis Ramadan apa? Kok Jumadil lagi? Habis Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kok cuma 11? 11 ini cuma. Dzulhijjah ya 11. Kurang kan? Habis Muharram, Safar tadi yang Rabiul kasih hadiahnya. Kan cuma satu, teman dia 11 dia. Tuh lihat jamaah. Habis Safar touring ya. Habis Safar. Tuh, kita sampai saat ini mungkin menjadikan kalender Masehi itu sebagai patokan hidup bahaya. Kita menggaji karyawan kita dengan Masehi. Kita hidup berinteraksi dengan orang-orang Masehi. Ya nggak apa-apa, maksudnya nggak apa-apa itu kalender ini dipakai, tapi jangan dilupakan kalender kita gitu. Bagaimana kita membuat orang-orang ingat kalender Hijriah? Ya buat dia gajinya pakai Hijriah. Coba yang pembantunya digaji dengan kalender Hijriah, insya Allah tuh lebih ingat daripada bosnya. Dia ngomong, Pak besok gajian. Loh kok bisa nih tanggal 17 atau tanggal 19 sekarang? Oh iya ini sudah tanggal 22. Tanggal berapa jemaah? Tanggal 24 Safar. Mau Safar. Gara-gara Safar Muharram. Kita tahun baru nih udah nih. Kita ini udah mau menyelesaikan bulan Muharram ya. Kita berada di tahun 1447 Hijriah. Dan orang yang menggaji karyawannya dengan Hijriah itu telah melakukan ihsan. Kenapa? Kenapa? Kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, ikut sunnah Rasul SAW. Belum. Kenapa? Tingkat tauhidnya lebih tinggi, lebih dekat sama Allah. Belum. Dia berbuat baik loh kepada pembantunya, kepada karyawannya.
Dia telah berbuat ihsan kepada karyawannya ketika dia menggaji mereka dengan hijriah. Ibu-ibu, tafadhal. Nah, ibu-ibu, gimana ceritanya ini? Ibu-ibu ada yang angkat tangan di sini. Wakil ibu-ibu. Ya, tafadhali. Bismillah. Karena sudah menciarkan Islam, Ustaz, Kepada kaum muslimin dan seluruh umat di dunia. Masya Allah, enggak, ini kepada pembantu. ART aja, nggak usah seluruh dunia, enggak. Kepada dia telah berbuat baik kepada pembantunya. Di mana letak kebaikannya? Kalau tadi katakan melaksanakan sunnah itu kan kebaikan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhidnya. Ini enggak, dia sedang berbuat baik kepada karyawannya. Dari mana? Di mana letak dia berbuat baik kepada dia? Ibu-ibu. Nah, orang itu kalau tahu baru dia semangat gitu. Kalau dia nggak tahu biasa-biasa aja. Ustadz ngada-ngada aja. Dari dulu saya lahir sampai sekarang pakai Masehi. Kalau tahu-tahu suruh ganti pakai Hijriah. Bid'ah ini. Jadinya bid'ah gitu. Nah, silahkan ibu-ibu. Nah, ini bapak-bapak pada jawab di sini, ibu. Cuma karena bukan buat bapak-bapak, kita nggak kasih hadiah mereka. Nah, tafadhali. Iya, silahkan mic-nya. Bismillah, coba menjawab ya, Ustaz. Tafadhali, barakallahu fikum. Salah satu bagian tanggung jawab memberikan haknya pekerja. Bisa jadi ART itu tersebut itu ya bagian dari tanggung jawab kita mempekerjakan ART. Terus juga selain kita memang sebagai muslim kan kita harus iman, Islam, dan ihsan. Ihsan itu adalah aplikasi dari itu semua. Yaitu dia sebagai saya. Barakallahu fikum. Gimana bapak-bapak? Gimana? Kurang tepat ya? Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah, udah usaha lah dia. Masya Allah. Nah, udah mau jawab. Jadi tadi bapak-bapak udah jawab di sini. Salah satu bentuk ihsannya adalah kita menggaji dia lebih cepat. Dalam setahun kerjaannya lebih sedikit. Karena bedanya 11 hari. Jadi dia dapat 11 hari, dapat gaji tanpa kerja. Karena tahunnya kan dalam setahun harinya kalau Masehi 365, kalau Hijriah 354 gitu loh. Maka lebih cepat sebenarnya. Memang lebih enak buat mereka, lebih susah buat kita. Makanya disebut ihsan. Kita berbuat baik kepada mereka. Di samping tadi yang sebab-sebab disebutkan, mengingatkan dia dengan kalender Hijriah. Ini termasuk berbuat baik. Kalau gajinya pakai Masehi, dia nggak akan pernah kenal dengan kalender Hijriah. Tapi ini atasannya mengingatkan anak buahnya ini dengan kalender Hijriah. Pulang dia akan mengingatkan kepada keluarganya. Ketika anak buahnya telepon, ketika keluarganya telepon, "Umay ibu kapan kirim duit?" Insya Allah tanggal 25 Muharram. Kapan 25 Muharram ini? Karena mereka nggak tahu kecuali Masehi. Jadi kita membuat akhirnya orang-orang itu tahu dengan Hijriah. Cuma tadi kita udah bertahun-tahun mengikutin orang-orang non-muslim, tapi kita nggak sadar. Jemaah rahmatullah, manusia itu secara fitrah adalah makhluk yang cenderung untuk meniru. Dia suka meniru. Ya baik itu yang positif atau negatif. Tergantung siapa yang ditiru. Tapi ternyata meniru yang positif itu membutuhkan effort yang berat. Meniru yang negatif itu lebih mudah. Antum coba lihat, kalau suruh niru ustadz sama niru penyanyi umpamanya, lebih mudah mana anak-anak kita meniru atau masyarakat secara umum? Ya meniru penyanyi umpamanya. Kenapa? Karena di situ ada syahwat. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat.
Sedangkan surga itu dikelilingi dengan al-makarih, dengan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Berat. Tapi mau tidak mau perjuangan harus dilakukan kalau kita ingin menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Bicara meniru, kenapa banyak iklan itu menggunakan public figure? Kadangkala kalau kita ngelihat Ronaldo, anak kadangkala masuk ke IG-nya Ronaldo. Anak kepingin tahu apa sih yang dia tawarkan kepada pengikutnya yang jumlahnya 600 juta. Nggak tahu sekarang udah berapa? Miliar. Hah? Udah 1 miliar? Allahu Akbar. Anak waktu itu masih ngikutin 600 juta. Coba. Bayangin, apa sih yang dia tawarkan? Ternyata yang dia tawarkan celana dalam. Anak lihat parfum ya. Itu yang dia tawarkan. Dia ingin mengasih tahu kepada orang-orang, ini loh yang aku pakai. Engkau pakai kayak gini juga gitu. Karena memang tadi manusia itu suka meniru. Apalagi yang tren-tren, yang ya apa istilahnya FYP? FOMO. Apaan FOMO itu? FYP itu yang biasa muncul di mana? FYP kan? Itu di mana? Di Reels atau di TikTok ya? Yang muncul duluan kan lihat, oh mas terus ya subhanallah ya. Ahibati fillah. Maka kalau kita lihat pendidikan yang paling mudah adalah mendidik dengan memberikan contoh. Mendidik dengan anak itu melihat itu lebih mudah daripada kita menjelaskan. Makanya sampai ada istilah mata anak itu nggak pernah bohong. Lisan kadangkala berbohong. Tapi anak kita nggak pernah bohong. Dia melihat bapaknya ngerokok contohnya. Ketika dia ngelihat bapaknya tiap hari ngerokok. Dan kita lihat kenapa iklan rokok itu di mana-mana aja. Nggak tahu di Jakarta udah dilarang. Masih. Di beberapa tempat tuh udah dilarang. Karena apa? Setiap hari orang ngelihat itu ya. Ngelihat itu. Akhirnya jadi tertarik. Sebagaimana tadi seorang anak yang melihat ayahnya ngerokok. Lalu ayahnya ngomong, nak, jangan ngerokok. Kira-kira yang didengar anaknya apa? Apa yang didengar anaknya? Enak rokok itu nak, Masya Allah. Siap ayah, ngerokok dia. Padahal ayahnya ngomong apa? Jangan ngerokok. Tapi karena dia melihat, memandang itu, terus-terusan terekam di benaknya kalau itu sesuatu yang enak. Sampai ada seorang anak jamaah yang diselamatkan sama bibinya. Bapaknya anak ini peminum. Masuk ke rumahnya, minum, mabuk di rumahnya. Akhirnya nih anak diselamatkan sama bibinya. Dikeluarkan dari rumah itu. Kalau nggak salah bapak ibunya cerai, akhirnya dia dirawat sama bibinya. Ketika anak ini tumbuh besar ya, sudah mulai sekolah, mulai ngerti. Ditanya sama bibinya, engkau nanti kalau di surga kepingin apa? Biasanya lah orang tua kadang-kadang ngomong sama anaknya, kalau masuk surga kepingin apa ini itu. Anaknya ngomong apa? Kepingin minum minumannya Abi. Kepingin minum khamar. Karena dia tahu di surga ada khamar. Dan kenapa bapakku kok suka gitu loh. Itu yang dia lihat terus. Maka dia ingin gitu loh. Maka iklan-iklan di jalan itu terus ya ma. Dan kenapa kalau kita turun pesawat di Halim itu. Terus terang kalau sudah turun di Halim itu Allahu Akbar ya. Pintu keluarnya lewat penjual khamar kan. Antum tahu di sebelah kanan itu ada na'udzubillah ya. Kenapa kita tiap harus melihat ini gitu loh. Lihat ini. Tiap turun melihat itu. Ini bukan pemandangan yang bagus gitu loh. Tapi tadi untuk menggoda orang. Yang mungkin muslim ini awalnya kita ini penduduknya mayoritas muslim. Jadi peminumnya itu sedikit lah gitu loh. Tapi ketika setiap hari melihat botol-botolnya bagus, warna-warnanya indah, lihat lagi terus-terusan, apa sih sebenarnya masuk? Apaan sih? Itu terjadi. Makanya pendidikan dengan contoh itu lebih bagus daripada mendidik dengan perintah, dengan lisan, dengan memberikan penjelasan. Ketika seorang anak melihat ibunya pakai jilbab, lama-kelamaan dia kalau keluar ingin pakai jilbab. Karena ini yang dia lihat gitu loh. Ketika dia ngelihat ibunya pakai cadar, dia ingin pakai cadar. Walaupun masih kecil, nanti dia di luar hilang cadarnya itu. Dia memakai itu hanya melihat ibunya suka memakai hal itu. Jadi apa yang kita
tunjukkan kepada mereka, itu yang akan mereka tiru jamaah. Sedangkan sekarang mereka menonton sesuatu yang kita kadang-kala nggak tahu apa yang ditonton oleh mereka. Kalau itu hal-hal yang baik, insya Allah akan membuat mereka lebih baik. Tapi kebanyakan yang ditonton biasanya hal yang tidak baik. Kita pun, kalau kita ngelihat, ya Allah ya, ana sedih. Ketika ada dua perempuan pakai cadar, yang dia nyanyi apa? Umur ungker bru apa? Apa? Unger. Iya, lagu Spanyol yang banyak komentar itu seorang perempuan pakai cadar. Ukhti kalau kita ngelihat ukhti kan kita lain pandangan kita kan. Kita biasanya akan menghormati dan menghargai. Tapi karena itu yang tren, maka semua jadi ingin niru. Semua ingin niru. Maka kita akan lihat nanti, ternyata niru itu atau niru yang tren itu boleh-boleh aja. Apabila hal itu tidak menyelisihi syariat. Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi. Tidak menurunkan kitab saja. Kita beriman kan? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, baru kepada rasul-rasulnya. Artinya kitab ini tidak diturunkan kemudian dikaji dan dibaca oleh manusia biasa. Enggak. Diturunkan kepada utusan-utusan Allah. Agar kata-kata itu berubah menjadi sikap. Agar teori yang ada di dalamnya itu diwujudkan dalam perbuatan. Dilihat. Para sahabat melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau sholat. Bagaimana beliau melaksanakan ke pasar, dagang, kayak bagaimana jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat melihat dan diriwayatkan. Bagaimana tidurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana makannya beliau alaihi salatu wasallam. Bagaimana beliau di atas ranjangnya bersama istrinya. Bagaimana beliau di dalam kamar mandi bersama istrinya. Itu semua ada riwayat itu supaya orang itu ngelihat kayak gini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada di diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik gitu loh. Itu yang seharusnya dicontoh. Tapi yang baik itu kadangkala dibungkus dengan hal-hal yang negatif oleh media. Ya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan ada kajiannya Syekh Shalih Al-Fauzan, salah satu alim ulama pada masa sekarang ini ya, yang sudah 3 hari yang nonton hanya beberapa orang. Ada lagu Korea atau apa kata Syekh, itu baru 1 jam yang nonton sudah jutaan. Makanya kadangkala kita tuh nyampaikan kepada mahasiswa, antum usahakan nonton kajiannya ustadz yang di STDI itu, antum like, antum komen di sana supaya naik, supaya ditonton. Kalau nggak ada yang nonton, ditinggal nih sama orang. Karena orang itu hanya melihat yang tren-tren aja, yang viral-viral aja yang mereka tonton. Maka Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik di diri Rasulullah SAW. Tapi ternyata nggak buat semua orang. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Dan ambisi dia adalah hari akhir. Yang ketiga syaratnya wa dzakarallaha katsir. Dia suka berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Orang-orang yang melakukan kesyirikan sepanjang sejarah itu karena mengikuti tren yang ada di masyarakat. Ketika mereka ditanya kenapa menyembah patung-patung itu, apa sih jawaban mereka? Nenek moyang. Dari dulu kayak gini gitu loh. Engkau kok datang tahu-tahu menyelisihi kami gitu loh. Kayak tadi kita sampaikan bicara kalender Hijriah. Kenapa kita pakai Masehi? Apa dalilnya kita pakai Masehi? Enggak ada. Ya dari dulu memang.
Kita udah pakai itu. Maka meninggalkannya sangat berat sekali. Ini orang-orang musyrikin ketika ditanya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Kalau dikatakan kepada mereka, di surat Al-Baqarah ayat 170, Allah mengatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kata mereka, akan tetapi kami akan mengikuti tren yang ada di orang-orang tua kami. Sulit memang untuk meninggalkan itu. Jadi, game. Dulu orang main game itu kapan? Kapan orang main game? Yang pertama yang main game itu anak-anak. Anak-anak, hanya anak-anak dulu main game. Mainnya biasanya di mall ya, apa dindong ya. Pernah ngeliat orang tua main game di situ? Nggak ada. Nggak ada. Tapi sekarang yang main game siapa? Kakek-kakek main game. Kakek di Masjidil Haram. Ana lihat jemaah, kita lagi selesai tawaf, kita sholat di belakang makom Ibrahim. Kan itu tempat meetingnya orang-orang kan nunggu itu kan. Ini Anda ngelihat, yang biasanya orang berdoa, ya ini enggak main game. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Kakek-kakek jemaah. Ini sesuatu yang yang memprihatinkan sebenarnya. Mengikuti tren yang ada, ya kalau itu baik nggak ada masalah. Dan Nabi SAW mengatakan bahwasanya kita itu memang akan mengikuti tren. Trennya siapa? Trennya orang-orang Yahudi dan Nasrani. La tattabi'unna sanana man kana qablahum. Kalian benar-benar akan mengikuti gayanya, jalannya, ajarannya orang-orang sebelum kalian. Itu sudah disampaikan 1447 tahun yang lalu. Shibran bi shibrin. Jadi mengikutinya itu sama persis. Sama persis. Satu jengkal, satu jengkal. Wadhira'an bidhira'in. Satu hasta, satu hasta. Hadwal qudzati bil qudzah. Di riwayat lain dikatakan seperti bulunya anak panah. Antum tahu bulunya anak panah itu? Supaya dia itu imbang, itu harus benar-benar sama persis. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum. Kalau sampai orang-orang itu masuk ke dalam lubangnya dhab. Apa dhab itu? Kadal gurun. Iya, mungkin dia itu iguana padang pasir ya. Nah, dan enak itu rasanya jamaah. Ana pernah gali lubangnya dhab. Ya kita terinspirasi ya. Bagaimana Nabi SAW menyebutkan kalau mereka masuk ke lubangnya dhab, kita akan ikut. Ternyata lubangnya dhab itu muter-muter jamaah di dalam itu jamaah. Di dalam itu. Kita gali sampai capek, sampai nggak dapat dhobnya itu. Kita pun akan masuk seperti mereka. Kalau dia kenapa? Air. Bukan yang ini airnya. Insya Allah. Oh lain sama. Ustadz dapatnya zam-zam. Jamaah kita lihat di mana antum? Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi manusia itu biasanya akan mengikuti sesuatu yang dianggap keren. Apalagi kalau yang melakukan dianggap orang-orang yang keren. Pernah dulu ada cukur rambutnya, yang rambutnya cuma ada di sini. Ronaldo pernah? Iya. Ronaldinho, iya bukan Ronaldinho. Itu rame di Indonesia jemaah. Padahal itu adalah cukuran anak-anak kecil dulu di sini kan jemaah. Iya, tapi karena yang melakukan itu seorang public figure, bintang, oh mereka pada ngikutin jemaah. Terus yang kadang-kala rambutnya kayak ikan cupang itu. Oh, sekarang udah nggak musim tuh.
Mohawk sama macam-macam, warna hijau, ini, itu. Mereka pada ngikutin. Maka apapun dilakukan mereka, na'udzubillah, kalian akan mengikutinya. Apa hukumnya? Nabi SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan itu. Kalau yang kita tiru orang baik, ya kita akan dapat bagian kebaikan tersebut. Kalau yang kita tiru orang fasik, ya kita akan dapat bagian kefasikan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, la takun imma'ah, ya. Kalian itu jangan jadi orang yang ikut-ikutan. Jadilah orang yang punya prinsip. Jangan mengatakan in ahsanan nas ahsantu. Kalau orang-orang berbuat baik, aku akan jadi baik. Wa in asa'u asa'tu. Kalau mereka buruk, ya mau gimana lagi? Memang lingkungannya. Ya aku jadi seperti, jangan. Tapi harus jadi orang baik dimanapun dan kapanpun berada. Dan meniru orang dalam lahiriah, ya. Ibnu Taimiyah menyebutkan, kenapa kok dilarang kita, ya? Ada larangan-larangan yang subhanallah hikmahnya sangat besar sekali. Seperti larangan makan binatang buas. Kenapa dilarang makan binatang buas? Ternyata apa yang kita makan itu berdampak kepada kepribadian kita. Ana bertemu dengan salah satu jenderal. Dia cerita tatkala dia ditugaskan di Timor Timur, itu atasan dia itu karena sakit hati dengan salah satu kepalanya, apa isi sana? Fretilin. Itu ketika ditembak mati, dimakan jantungnya. Dan kata jenderal ini, ada perubahan di karakter orang itu akhirnya. Makan dagingnya manusia jangan. Berubah. Gitu. Maka tadi kenapa nggak boleh makan binatang buas, nggak boleh makan bangkai, ya? Larangan-larangan itu untuk kebaikan kita sebenarnya. Kemudian orang yang menyerupai orang lain dari sisi fisik, itu secara batin akan tertarik dengan apa yang dilakukan orang tersebut, ya. Makanya orang kalau pakai kaos bola nomor 7, itu gayanya lain ya, mah. Padahal cuma nomor 7 aja gitu loh. Gayanya udah lain gitu loh. Gayanya udah meniru orang tersebut. Makanya kenapa kita nggak boleh meniru mereka? Kalau bicara contoh nih ya, contoh tren. Jadi tren itu ada yang boleh, ada yang mubah. Bicara pakaian umpamanya. Umpamanya orang luar buat sebuah pakaian yang bagus ya. Buat bapak-bapak ini, sebagian bapak-bapak kan bajunya mereknya merek luar umpamanya. Bukan merek Indonesia. Ketika baju itu halal dipakai dan bukan merupakan identitas suatu kaum, nggak apa-apa kita pakai. Nggak ada masalah. Makanan, tren makanan umpamanya. Kayak di Indonesia karena trennya drama Korea, jadi banyak makanan di Indonesia Korea gitu kan. Makanan ini sampai apa yang kayak klepon itu? Bukan, yang dalamnya mochi. Ketika dibilang makanan Korea, laris orang beli jamaah. Padahal banyak gitu kan. Sukabumi banyak. Tapi ketika ini makan dari Ana dulu pernah bawa ke rumah. Ana bawain orang tua, bah ini bah makanan Korea gitu kan. Ana bawa gitu kan. Kata abana, apaan ini ya? Cuma kan dari trennya Korea, jadi semua yang dari Korea jadi bagus. Mie-nya apa? Ramen. Ramen itu di Indonesia ada nggak dari dulu jamaah? Ya mie telur, mie ayam, apalah. Kita punya gitu loh. Cuma ketika memang brandnya jadi Korea, oh Masya Allah. Kopinya pun jadi Z, ini jadi Z. Sampai ada kafe-kafe yang mengangkat konsep makanan-makanan sana. Orang jadi suka. Karena mereka sudah suka sama orangnya dulu. Jadi semuanya jadi dia sukai.
Makanannya halal apa enggak? Ya kalau makanannya halal tetap halal. Pakaiannya halal enggak? Tergantung nutup aurat apa tidak, gitu kan? Loh iya, tergantung. Karena pakaian mereka sebenarnya tidak menutup aurat gitu loh. Yang kadangkala banyak orang yang menganggap itu sesuatu yang keren. Kalau Anda lihat kadangkala kita mau beli baju atau apa, itu ada baju memang tulisannya Korea, Korea, Korea. Karena orang sudah suka. Maka yang halal boleh, nggak ada masalah. Tapi yang haram nggak boleh. Contohnya tadi, berpakaian yang membuka aurat ya. Celana sobek. Siapa yang dulu pernah pakai celana sobek? Siapa dulu yang merasa keren kalau celananya robek? Kita waktu SD nangis celana robek jamaah. Nangis minta dijahit gitu kan. Ini enggak, beli memang yang robek gitu loh. Iya, dan merasa keren gitu jamaah. Oh, mahal juga, udah robek, mahal lagi. Astagfirullahaladzim. Tadi itu termasuk meniru sesuatu yang nggak baik sebenarnya. Tapi karena sudah tren, maka dilakukan oleh orang-orangnya. Kemudian bicara ada tren-tren yang berbahaya dan konyol di media sosial ya. Ada yang macem-macem lah apa. Ana pernah sama tim Ana dikasih tahu, Ustadz pernah nonton, Ustadz. Nonton apa? Nonton streamer di YouTube yang 30 hari, Ustadz. Dia live streaming 30 hari. Ya kerjanya cuma nanti datang perempuan, datang apa, ngobrol, minum, tidur 24 jam. Ana ngomong kok bisa ada yang nonton, kata dia. Ya itulah, karena itu tren mungkin di luar seperti itu. Orang kepingin tahu apa sih yang dilakukan orang yang 24 jam. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian tren yang makan sampai mati. Mukbang ya, ada mukbang yang terus makan. Karena untuk bikin konten aja. Untuk bikin konten aja ya. Dan kita ngelihat banyak konten itu ternyata tiruan ya. Ada satu orang yang mungkin bikin konten seperti itu. Lalu yang lainnya niru untuk sama seperti itu. Tadi silahkan ditiru kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu keburukan jangan. Dan khususnya buat emak-emak ini kadangkala mengikuti tren kalau mau makan difoto dulu. Nah, ada seperti itu. Jadi kalau mau makan tuh tunggu dulu. Suaminya ngeliatin istrinya ya, buat apa? Ngikutin tren. Jadi hanya untuk dijadikan status, untuk dilihat orang. Karena orang lain melakukan itu, dia pun melakukan itu. Coba sebelum berbuat itu tanya apa sih manfaatnya gitu loh. Kenapa kita harus melakukan yang kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita manfaatnya apa? Wallahu a'lam, kita juga nggak tahu manfaatnya apa. Kemudian ya di antara tren yang kita lihat di negeri kita merayakan Hari Valentine. Tanggal berapa Hari Valentine itu? Tanggal berapa? 14 Februari ya. Dulu kita SD, kita nggak pernah dengar yang namanya Valentine. Nggak ada. Sekarang trennya itu sampai ke jualan coklat plus kondom. Iya loh jemaah. Di minimarket itu coklat itu dijual plus ada kondomnya. Na'udzubillah ya seperti itu ya. Itu tren yang mungkin sebagian orang mengatakan ya gimana kita udah budayanya seperti itu. Kemudian nggak tahu di Indonesia ada nggak apa Halloween? Halloween. Nggak ada di sini. Tapi belum ngetren banget. Karena di Arab pun mulai. Jadi mengikuti tren itu karena itu yang dia lihat, itu yang dia tonton, merasa keren ya.
Mereka lakukan itu. Yang jelas di Indonesia Natal ya kita lihat ya. Orang merayakan Natal dan Tahun Baru itu menjadi sesuatu yang sudah normal, bahkan tidak dianggap dosa lagi, tidak dianggap dosa. Kemudian ada tren yang berkaitan dengan pacaran ya, yang sebenarnya hal ini ya dari dulu orang itu mungkin yang nggak ngerti agama pacaran. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dulu pun berpikir seperti itu karena belum mengerti dan faham agama ini. Tapi sekarang ada tren bagaimana orang itu nyewa pacar. Bukan nyewa pacar, nyewa apa? Ya nyewa pasangan, cuma dibayar untuk pura-pura dia punya apa istilahnya? Pacar bayangan. Itu jadi tren yang dilakukan oleh orang-orang. Apa? FWB. Friend with benefit. Iya. Bayar itu, temannya itu. Itu jamaah. Karena itu terjadi di luar seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di antara tren yang juga kita sering melihatnya adalah apa istilahnya? Tren flexing. Apa flexing itu? Pura-pura kaya, padahal nggak kaya gitu ya. Pura-pura kaya, ya, yang bikin video seakan-akan di pesawat pribadi ya. Yang kemudian ketika ngelihat ada Lamborghini berhenti, dia pura-pura foto padahal bukan punya dia gitu kan. Itu ada di masyarakat dan mengikuti yang di sono jamaah. Kenapa? Karena konten itu yang dia lihat tiap hari kemudian akan menumbuhkan dirinya keinginan untuk mencontoh yang seperti itu. Kemudian yang kita lihat juga di masyarakat kita, tren joget. Kalau joget ini kayaknya benar-benar dari anak kecil sampai orang nenek mungkin jamaah. Anda lihat kadang kala anak-anak ya di pojokan naruh HP, kemudian goyang-goyang ke kanan, ke kiri, ke depan ya. Iya joget TikTok itulah. TikTokers ya. Kemudian kadang-kala di lapangan ya kita lewat, ada emak-emak dua naruh HP, tahu-tahu gini-gini, anak ngomong, astagfirullahaladzim, ya seperti itu. Apa? HP-nya hilang. Kok bisa hilang HP-nya? Dan itu termasuk tren dan dianggap lumrah. Bahkan orang tua kalau melihat anaknya melakukan itu, apa yang dia katakan? Biasalah, lagi viral nih, lagi tren nih, dianggap biasa. Kesian mereka jemaah, sampai di kampung-kampung. Dahulu orang kampung, sekarang enggak. Orang kampung gayanya sama dengan orang kota, enggak ada bedanya. Cuma lebih parah aja. Ketika anak ke Papua, kita itu dari Kepi, Kabupaten Kepi, Kabupaten Mapi itu, kita menuju ke Simpang 3 apa namanya, naik boot itu jemaah. Di hutan itu kita ngelihat ada tower-tower jemaah. Ana ngomong Allahu Akbar ya. Mereka sudah menonton hal-hal yang membuat gaya rambutnya berubah, pakaiannya berubah. Tadi gaya hidupnya mereka berubah. Mengikuti tren yang ada. Ya kalau bicara musik kita tahu hukumnya musik ya. Bagaimana 4 madhab. Ya mereka bersepakat kalau nggak boleh. Walaupun mungkin kan ada pendapat yang membolehkan. Tapi musik yang seperti apa. Ada tren di Jawa Timur yang mungkin sudah mulai ke Jawa Tengah. Dan mungkin nanti akan ke Jakarta. Sonhore. Yang mengharamkan siapa? MUI Jawa Timur aja. Iya kan? Belum MUI pusat kalau nggak salah belum. Mereka sudah mengharamkan. Tapi mengharamkannya bukan karena musiknya. Tapi karena mengganggunya.
Sedangkan kalau kita lihat mazhab itu sudah mengatakan udah nggak boleh, haram sudah. Mau sound horeg, mau sound apa, kalau isinya musik itu ya udah haram seperti itu. Kecuali yang kita tahu boleh bermain rebana ketika lebaran, ketika idul, ketika pernikahan atau walimatun nikah. Itu sound horeg benar-benar mengganggu. Tapi ketika tren semua orang bikinnya. Bahkan dijadikan festival. Di Jember itu ada festivalnya. Anak pernah ke tempat festivalnya sound horeg, ngisi kajian di situ, cerita yang punya rumah. Kalau sudah sound horeg festival, Ustaz, ini genteng-genteng jatuh. Jatuh genteng. Pintu sama jendela itu, bautnya lepas. Karena benar-benar, Allahu Akbar ya. Dan itu dianggap keren. Orang pada ingin niru. Karena apa? Tren tadi. Diikutin. Dia tidak berpikir, apakah Allah ridho atau tidak ridho. Atau ini bermanfaat atau tidak manfaat. Sudah nggak ada. Yang ada kesenangan. Mengikuti syahwatnya. Makanya Nabi SAW menyebutkan ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ngikutin hawa nafsunya. Yang ketiga, i'jabur rajuli binafsihi, takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Itu akan menghancurkan manusia. Kemudian ada tren kemarin menghina atau menjadikan agama lelucon ya. Konten-konten yang sempat rame itu Anda dapat mereka neraka ya. Jadi satu orang bikin, yang lainnya pada ikut gitu loh. Na'udzubillah min dzalik. Kan kita tahu jangan pernah menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan ya, lelucon ya. Jadi tren-tren yang melanggar syariat, merusak akidah, merusak akhlak dan adab dan budaya-budaya dari orang-orang kafir yang dapat mempengaruhi keimanan kita, ibadah kita, maka hendaklah dihindarin. Jadi mengikuti tren itu, ikutilah tren yang baik. Ada hal-hal baik, penemuan-penemuan baik dari barat umpamanya yang bisa dimanfaat, silakan diikutin. Tapi kalau yang sudah tidak ada manfaatnya, bahkan sudah berbau dosa dan kemaksiatan, hendaklah dihindari. Tapi karena manusia suka mencontoh, ya silahkan baca Al-Quran. Ada banyak contoh kebaikan. Ada cerita para nabi di situ. Baca cerita orang-orang soleh kalau untuk dijadikan contoh. Dan kita para orang tua hendaklah menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan bagi yang ingin bertanya. Tafadhol buat teman-teman, dibuka sesi tanya jawab untuk Ikhwan juga. Silakan kalau ingin bertanya, kami persilakan. Kalau bisa sesuai dengan tema kita pada hari ini. Tapi kalau nggak boleh. Sejauh Ustadz masih bisa jawab, insya Allah. Insyaallah. Betul. Izin bertanya Ustaz, dari penjelasan Ustaz, mengikuti tren ini, tadi banyak dicontohkan tren-tren negatif Ustaz. Ini dikaitkan dengan akidah kita, itu kan ada yang perlu diwaspadai adalah dalam aspek itu Yahudi dan Nasrani ya Ustaz. Orang yang berilmu tak tidak mengingkari atau orang yang beribadah tanpa ilmu. Nah, tren-tren tadi itu kaitannya dengan yang dengan akidah kita. Jadi perlu diwaspadai itu bagaimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kalau bicara di antara tren-tren yang merusak akidah umpamanya, artinya Nabi SAW ketika mengatakan kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, bukan hanya dalam akidah, tapi juga dalam akhlak, dalam ibadah pun ya. Contoh tadi merayakan Natal umpamanya, di mana kita lihat ada sebagian umat Islam yang malah
berangkat ke gereja, ikut merayakan mereka di sana. Dengan slogan toleransi. Ini sangat merusak akidah seorang muslim sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai orang-orang kafir. Muncul beberapa usulan supaya nggak ada lagi istilah kafir. Umpamanya istilahnya jadi non-muslim. Oke, mereka non-muslim memang. Mereka bukan orang Islam gitu. Tapi ada yang musyrik, ada yang kafir. Orang-orang non-muslim itu kan macam-macam kedudukannya di dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kalau bicara tadi, ketika bicara merusak akidah seseorang, ya, dampaknya begitu buruknya ketika beranggapan nanti semua agama sama umpamanya. Ya udah, sama-sama beragama. Yang salah adalah yang tidak beragama umpamanya. Muncul pandangan-pandangan seperti itu karena mengikuti tren yang ada. Jadi kalau pertanyaannya sebesar apa dampak dari mengikuti tren itu kepada akidah kita, ya tergantung tren mana yang diikuti. Kalau berkaitan dengan akhlak, maka akhlaknya akan buruk. Ya. Kalau berkaitan dengan akidah, ya akidahnya akan menyimpang nantinya. Bahkan boleh jadi seorang yang beranggapan semua agama sama, dia bisa keluar dari agama Islam. Karena yang tidak mengkafirkan orang kafir itu, bisa jadi dia kafir. Termasuk yang membatalkan keislaman seseorang. Jadi orang-orang di luar sana mengkafirkan muslim. Nggak ada masalah. Sebagaimana masyarakat jahiliyah pada waktu itu menganggap Nabi Muhammad SAW murtad. Menganggap orang yang masuk Islam itu murtad. Mereka menganggap itu. Maka kita pun beranggapan mereka adalah orang-orang kafir, itu hal yang wajar dan lumrah gitu. Jadi kalau dampaknya kepada akidah tergantung tren mana yang diikutin ya. Mungkin kalau trennya tadi adalah tren yang berkaitan dengan menganggap semua agama sama, kemudian toleransi beragama yang kebablasan ya, itu mungkin yang dapat menyebabkan akidah itu jadi bermasalah nantinya. Barakallahu fikum. Lanjut, izin pertanyaan Ustaz. Semoga mengerti Ustaz dari seluruh jamaah yang ada di sini. Kalau dari tadi itu banyak contoh dari Ustaz itu tren-tren yang lebih ke negatif ya Ustaz. Mungkin bisa memberikan masukan dari Ustaz, istilahnya tren ataupun belum yang menjadi tren kebaikan, yang dimana di sini kan kita ada di dalam beberapa komunitas ya. Jadi bisa mungkin insya Allah teman-teman kita ini bisa memberikan contoh untuk di komunitasnya agar menjadi lebih baik seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. Iya, di antara tren yang kadangkala juga muncul di media kita, tren berbagi makanan kepada fakir miskin. Kadangkala kan mereka kita lihat ya, datang ke rumah orang-orang miskin. Dulu sempat ada tren yang bangun rumahnya orang yang apa? Bedah rumah, umpamanya bedah rumah, itu termasuk tren yang perlu ditiru, itu tren kebaikan gitu loh. Kemudian apalagi yang ngetren tapi kebaikan. Ada yang ngaspal jalan, bukan ngaspal jalan. Yang jalan bolong-bolong itu mereka perbaiki ya. Ada juga jalan-jalan bolong yang ditanamin pisang sama orang. Bersih-bersih masjid. Ada tren pakai hijab syar'i. Itu jadi tren loh. Yang sampai sekarang kita melihat orang pakai jilbab itu bukan karena taat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya nggak semuanya. Ada orang-orang yang pakai jilbab bukan karena ketaatan, tapi karena tren. Makanya kadang-kadang pakai jilbab lengannya pendek ya. Pakai jilbab bawahnya ke atas. Itu kan kenapa dia melakukan itu? Ya tren aja, semua pada pakai jilbab, pada nutup apa? Nutup rambutnya gitu loh. Jadi kan nggak enak anak gitu loh.
Jadi memang ada orang-orang yang pakai jilbab, dia nggak tahu kenapa dia pakai jilbab, kemudian dia lepas jilbab juga nggak tahu kenapa dia lepas jilbab. Innamal a'malu binniyat. Makanya ada orang pakai jilbab nggak dapat pahala, padahal dia menutup aurat. Kenapa nggak dapat pahala? Karena niatnya hanya mengikuti tren. Maka nanti ketika trennya udah nggak ada, ya dia lepas gitu. Tapi kalau orang karena Allah Azza wa Jal mau orang pada pakai jilbab, nggak pakai jilbab, dia tetap pakai jilbab. Makanya beberapa waktu yang lalu kita lihat ada mungkin public figure yang awalnya berjilbab kemudian lepas jilbab ya. Yang ya memang mungkin dia pakai jilbab kenapa dulu, sekarang lepas jilbab juga kenapa ya? Karena keinginan saja, bukan karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian tren yang kita lihat bikin status-status kebaikan. Itu juga bisa kita contoh, umpamanya berapa banyak teman-teman yang suka bikin konten kebaikan atau posting video ustadz ya. Tren-tren yang seperti ini insya Allah manfaat buat orang. Kemudian kita bisa bikin tren menanam di lahan-lahan yang nggak dimanfaatkan. Terus terang, kenapa Indonesia pertaniannya kalah sama Thailand umpamanya coba. Padahal luas tanahnya jauh lebih luas Indonesia. Tadi karena banyak lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan ya. Cobalah kita membuat tren-tren yang menjadi inspirasi buat orang. Akhirnya orang itu mengikuti hal tersebut jemaah. Barakallahu fikum. Nah. Lalu untuk ibu-ibu ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum. Apa Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, tren sekarang tuh banyak alumni yang kita reunian, tapi umurnya udah pada lansia, malah udah banyak yang sendiri, udah pada ditinggal suami atau istri. Kita kadang-kadang trennya itu kita safar ke, ya safar lah. Nah kita yang udah lansia, terutama untuk perempuan, kalau udah lansia ini ada dispensasi nggak kan? Tidak sama mahram. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Iya, buat ibu-ibu ya, buat para wanita, Allah Azza wa Jal mengatakan dalam surat Al-Ahzab ya, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, kalian menetaplah di rumah-rumah kalian. Kalian menetaplah di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar, jangan bersolek seperti bersoleknya orang jahiliyah. Jadi hukum asalnya perempuan ini, dia adalah pencipta ketenangan dan kedamaian di dalam rumah. Jadi perempuan itu keberadaannya menjadikan rumah itu jadi damai, jadi tenang ya. Dia mengadakan hal itu. Makanya dia dilarang keluar ya kecuali izin sama suaminya, kalau dia seorang istri, kalau seorang anak izin sama orang tuanya. Tapi intinya perempuan itu diarahkan oleh Allah untuk menetap di rumah. Dan Nabi SAW mengatakan innal mar'ata aurah. Wanita itu adalah aurat. Ketika wanita itu keluar, istashrafaha syaitan. Syaitan dari jauh sudah memandangi dia untuk digodain sama syaitan. Maka kenapa ada aturan perempuan nggak boleh safar tanpa mahram ya? Itu untuk menyelamatkan perempuan dan menyelamatkan masyarakat. Jadi bukan hanya menyelamatkan perempuannya, tapi menyelamatkan masyarakat secara umum. Islam itu memikirkan yang namanya keamanan ya sosial ya. Bagaimana tidak terjadi perzinaan, bagaimana tidak jadi perselingkuhan. Dengan cara salah satunya perempuan tinggal di rumah dan kalau mau keluar izin, kalau safar harus pakai mahram. Maka wallahu a'lam bishawab, tadi kalau ada perempuan yang mau safar, alhamdulillah. Kalau dia mau safar hanya untuk reuni, janganlah. Jangan. Kalau safar hanya untuk reuni, mungkin reuninya bisa pakai Zoom. Nah, Anda minta tisu? Oh ini tisu.
Nah. Ya, tafadhali. Jadi sepenting itukah reuni sampai harus safar tanpa mahram? Mungkin mau mengenang masa lalu ya. Apa? CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama belum kelar. Nah, tafadhal. Ada lagi? Iwan, Ahwat, silakan. Ya, tafadhali. Iya, namanya kalau misalnya safar keluar kota untuk nengokin anak yang udah kuliah, tapi tanpa mahram itu tetap nggak boleh ya Ustaz? Ya tadi, kalau tidak penting ya, tidak terlalu penting. Hukum asalnya tetap nggak boleh ya. Hukum asalnya nggak boleh. Tapi sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh apabila ada darurat umpamanya. Atau ada kebutuhan mendesak yang memang mengharuskan untuk safar gitu. Tapi tetap ada syarat dan ketentuan, yaitu keamanan buat dirinya ya, selama dalam perjalanan. Tapi hukum asalnya tidaklah kecuali dalam kondisi tadi darurat atau kebutuhan yang mendesak. Barakallahu fikum. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Nah, Semoga antum diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Allahumma amin. Bagaimana caranya menumbuhkan minat kepada Gen Z untuk hadir di kajian, yang mana mereka sudah terlanjur mengikuti tren dan menganggap hadir di kajian membosankan? Gen Z ini umur berapa? 24. Karena di kantor anak itu banyak kan Gen Z, Pak ya. Karena kita ngadain kajian itu minatnya dikit gitu. Nah, karena bapaknya nggak ngajak. Enggak, baik. Perusahaan anak kan alhamdulillah dikasih amanah sama perusahaan Oke. untuk di dakwah. Setiap minggu itu kita ada kajian online dan kebanyakan dari Gen Z ini males ikut. Nah, perusahaan tuh mencanang coba gimana cari cara supaya Gen Z ini bisa ikut kajiannya banyak tuh, sampai gitu. Mohon tipsnya, Pak. Nah, jadi memang pendekatan kepada setiap generasi sepertinya berbeda ya. Kalau kita lihat Gen Z ini bagaimana pendekatan kita kepada mereka kadangkala personal. Kalau rame-rame kadangkala yang mendengarkan cuma 5 orang, yang lainnya malah nggak dengerin ya. Kemudian mungkin hal yang kedua bisa dibikin seperti halakoh yang lebih kecil supaya mereka lebih akrab nantinya. Karena kadang-kala Gen Z, bukan Gen Z ya, ya suami istri kadang-kala di rumah juga nggak ngobrol. Semua sibuk dengan HP-nya masing-masing. Apalagi anak-anak Gen Z yang sedang sibuk di dunia yang berbeda mereka. Kemudian yang ketiga boleh jadi dengan ya camping bersama mereka ya. Perlu ada sesuatu yang nggak apa ya, nggak biasa gitu loh. Diajak camping mereka, bikin acara khusus mereka camping, panggil ustadz ya. Kemudian di situ semua HP ditaruh, disita. Paling nggak kalau kita dulu waktu SD itu ada acara namanya Persami, perkemahan Sabtu malam Minggu. Itu kita seneng banget ya. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang nggak biasa gitu loh. Maka kita perlu mengembalikan hal-hal seperti itu buat Gen Z ini. Bahwasanya ada sesuatu yang lebih indah daripada handphone itu. Tadi Anda dijemput Bang Yongki, Anda minta maaf sama beliau karena nunggu terlalu lama. Kata beliau, apa aman saat sekarang ada handphone. Jadi nunggu lama itu, jadi nggak lama gitu loh. Jadi peluang main handphone. Iya tadi, jadi akhirnya kita perlu menghilangkan ini. Bahkan di barat Anda lihat ada yang hidup 3 pekan tanpa handphone ya. Agar mereka lebih berinteraksi dengan yang ada di sekitarnya. Jadi lebih dekat sama mereka. Makanya perusahaan kayaknya perlu membuat sesuatu yang berbeda. Yang menarik mereka.
Kadang-kala kajiannya di model ya kayak gini lah. Habis makan kajian, gimana nggak seneng gitu kan? Gen Z itu kalau diajak kajian mungkin setelah makan yang enak ini, kemudian mungkin nanti ada tanya jawab bersama mereka ya, atau mereka diminta dibuat modul buat mereka belajarnya supaya bertahap, insya Allah mungkin bisa buat mereka. Kalau perusahaan yang mewajibkan, tapi kalau hanya sunnah, ya mereka katanya sunnah kan, oh dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa kata mereka. Seperti akhirnya mereka nggak ikut. Dan kemarin ana isi kajian di Daihatsu ya, di Astra sana, mereka ambil jam kerja, jadi wajib. Mereka mengatakan kalau kajiannya habis asar Ustaz, banyak yang pulang. Tapi karena kajiannya di jam kerja, ya itu masuk kerja gitu. Akhirnya mereka datang karena kerja, karena terpaksa. Maka kalau memang perusahaan itu kadang-kadang harus mengorbankan waktu kerja. Itu masuk jam kerja kan seharusnya kan? Iya udah bagus seharusnya, udah bagus. Loh kalau wajib kan semuanya harus ikut. Oh iya jadi sunnah. Ya tadi harus diwajibkan. Artinya memang off kerja, ber-off semuanya. Dan juga nggak usah lama-lama. Untuk Gen Z ini nggak bisa lama-lama. 15 menit cukup. Jangan 1 jam, 15 menit. Atau kayak kultum gitu. 7 menit selesai, bismillah, bubar. Terus sampai mereka nanti ketemu kok enak ya. Baru bisa kita perpanjang. Jadi setengah jam. Jadi jangan langsung 1 jam tuh. Enggak, Gen Z itu nggak bisa fokus. Karena sekarang sejak adanya video pendek itu, ternyata otak kita semakin tumpul. Kita nggak bisa nonton video 15 menit sudah panjang sekali. Makanya kadang-kala sebelum nonton ditulis hanya 2 menit, hanya 3 menit supaya orang ini jangan diputus dulu gitu loh, selesaiin gitu loh. Karena otaknya sudah tumpul, udah nggak mampu kita nonton lebih lama lagi. Itu penyakit. Bahkan orang nonton dulu, orang ketika nonton film itu sampai selesai. Sekarang dicepetin aja sama dia, cepetin. Udah nggak bisa, otaknya udah tumpul. Maka tadi ketika antum menghadapi yang seperti itu, ya kasih yang pendek. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Kasih hadiah. Yang tanya kasih hadiah. Oh. Kalau ikut ngaji gitu, kasih hadiah. Ya boleh lah peserta ikut. Nah, motivasinya berangkat umroh ya, gratis gitu kan. Iya, silakan Ibu. Mau nanya. Iya, silakan. Mau nanya, Fadol. kalau misalnya posisi udah single nih Ustaz, udah janda, terus tinggal di kota yang gak ada mahram tapi nggak serumah gitu. Iya. Itu maksudnya gimana ya Ustaz ketika mau mengunjungi orang tua yang tinggalnya di luar kota? Maksudnya ketika tinggal di kota ini yang notabene nggak sama mahram. Dia tinggal di kota ini nggak ada masalah, karena dia sudah mukim. Tanpa mahram nggak ada masalah kan? Karena dia bukan musafir, dia sudah menetap mukim. Jadi kalau sudah mukim itu nggak perlu mahram. Jadi yang butuh mahram itu perjalanannya gitu loh. Kalau misalnya mau ke Jawa gitu Ustaz, mau ke Solo, kunjungin orang tua gitu, Ya termasuk safar akhirnya. Termasuk safar. Makanya tadi ketika bukan kebutuhan yang mendesak, jangan safar tanpa mahram. Tapi kalau sudah mendesak, ada jaminan keamanan buat diri nggak ada masalah. Jadi kalau naik kereta usahakan ya itu beli 2 kursi umpamanya. Soalnya kadang-kala ada yang duduk di sebelahnya bukan. Kalau apa? Nyetir sendiri. Ya itu yang dikhawatirkan nanti ada motornya mogok atau apa. Jadi kalau yang mogok motornya akhwat itu Masya Allah. Kalau mobilnya akhwat yang mogok, Masya Allah, ikhwan itu semua
Padahal dia hanya butuh 1 orang yang nolong, 7 orang parkir semuanya. Mau nolongin gitu. Itu yang dikhawatirkan ya. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Maka tatkala dia berangkat tanpa mahram umpamanya, kemudian terjadi sesuatu, itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau memang harus berangkat, anak katakan harus ya, memang nggak ada pilihan, harus berangkat, jangan sendirian. Jangan sendirian. Kok bisa berkelompok ya, beberapa orang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, tafadhali. Afan, dikerasin sedikit. Misalnya yang safar ibu-ibu usia 40 sampai 65 tahun. Karena katanya nggak apa-apa kalau udah di atas usia itu. Karena sudah tidak. Yang jagain dia siapa? Kenapa? Yang jagain dia. Nggak ada. Misalnya itu si nenek-nenek misalnya. Iya, nenek-nenek ini gak ada yang jagain, biarin aja udah gitu. Iya. Karena udah nggak menarik gitu kan? Iya. Yang menarik terus mandiri. Astagfirullahaladzim. Iya tadi, usahakan. Ana sampaikan firman Allah Azza wa Jalla, waqarna fi buyutikunna. Kata Allah, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Kalau harus keluar, harus melakukan sebuah kegiatan, jangan bersolek tadi. Kalau memang safar, maka hendaklah pakai mahram. Kalau nggak penting, nggak usah gitu. Saudah istri Nabi SAW itu, dia nggak pernah keluar rumah. Dia pernah keluar rumahnya ya, kemudian kelihatan sama Umar bin Khattab. Kelihatan karena Saudah orangnya besar ya, tinggi besar gitu. Akhirnya Saudah itu nggak mau lagi keluar rumahnya. Yang keluar dari rumahnya adalah jenazahnya dia. Padahal dia sudah nenek-nenek, jemaah. Artinya sudah 60 tahun ke atas umurnya. Maka tadi arahan yang perlu dijaga ya. Kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, jangan melakukan safar tanpa mahram. Kalau sekedar untuk happy-happy ya, kadangkala emak-emak arisan ini berangkat kemana ya, bareng-bareng temennya, hendaklah lebih baik di rumah buat mereka ya. Barakallahu fikna. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Islam dalam menyikapi teknologi di zaman sekarang, yang dimana sekarang AI dan medsos yang lain itu udah di atas rata-rata kan untuk menafsirkan, mengartikan dalam video, dalam suara gitu Ustaz. Gimana dalam pandangan kita untuk menyikapi dalam hal itu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, teknologi ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi dia seperti pisau bermata dua ya. Apabila kita memanfaatkannya untuk kebaikan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Salah satu contohnya umpamanya AI itu membantu sekali untuk apa jemaah? Untuk menggali informasi gitu loh. Dalam urusan dunia dan dalam urusan agama. Tapi jangan pernah menjadikan AI itu sebagai acuan standar kebenaran yaitu. Enggak, tetap harus bertanya kepada Ustadz. Karena AI ini mengikuti tulisan apa yang banyak di sana. Kalau di dalam sana banyak tulisan orang-orang liberal, maka jawabannya adalah jawaban dari orang-orang liberal tersebut. Kalau nanti orang Syiah terus akan menulis, maka yang muncul adalah kesimpulan-kesimpulan dari tulisan mereka. Maka kita perlu bertanya kepada Ustadz. Jangan pernah menjauh dari majelis ilmu. Jangan sampai karena ada media nggak datang lagi kajian. Ya udah, ana udah nonton dari rumah, ana udah ini, jangan. Kita datang kajian itu bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi langkah kaki kita itu sedang menuju ke surga. Kebersamaan kita di majelis ilmu itu malaikat-malaikat turun membersamai gitu jemaah. Itu yang tidak dapat dengan kajian online. Kajian online dapat ilmu, insya Allah tetap dapat ilmu, dapat bagian berkah, insya Allah dapat. Tapi ada banyak hal yang hilang ketika seorang hanya mengandalkan
Kajian online. Yang ketiga, ketika orang itu sering melihat AI, kemudian melihat kajian online, bisa menimbulkan kesombongan. Karena dia tidak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, makanya orang yang suka baca buku dan tidak pernah datang ke majelis ilmu, kadang-kala muncul kesombongan merasa saya tahu yang tidak diketahui oleh Anda sudah baca, Anda sudah ini, Anda sudah ini. Makanya perlu orang itu duduk di majelis ilmu, duduk. Dia menghinakan dirinya untuk mendapatkan ilmu gitu loh. Jadi silahkan dimanfaatkan, tapi jangan jadikan acuan ya. Seperti itu, majelis ilmu tetap dihadirin, dan ketika ada sesuatu yang nggak tahu, mungkin kita tanya sama AI, karena AI ini bisa diajak ngobrol jemaah. Iya. Cerita juga suruh cerita, coba ceritakan, cerita dia gitu loh. Sampai kita tidur gitu loh. Dongeng dia ini. Maka tadi jangan sampai dijadikan acuan, tetap kita butuh dengan para asatidzah, para guru untuk dekat sama mereka, menanyakan kepada mereka kalau ada perselisihan ya di antara para ulama, kita tanyakan kepada yang berilmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Iya. Baik. Ustaz bertanya, kita menjawab. Naam. Masih ada 4. Pertanyaan yang pertama ya. Kita tadi sebutkan ada 3 hal yang membinasakan manusia. Nah, ini angkat tangan duluan nih. Nah, iya. Itu nulis, dapat 2 pahalanya. Paling pertama, pikiran yang ditaati. Apa? Pikiran yang ditaati. Kekikiran, alhamdulillah, betul. Nah itu, alhamdulillah dia yang jawab kan. Bukan pikiran tapi kekikiran, kebakhilan ya. Yang ditaatin. Nah, alhamdulillah. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu yang diikutin. Dan ketiga, takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Subhanallah, barakallah. Kasihkan hadiah jemaah. Iya, syuhud muta itu sebenarnya cinta kepada dunia jemaah. Jadi orang itu kalau untuk, antum bisa bayangin ya. Antum kalau untuk urusan kesenangan antum mengeluarkan duit banyak. Tapi kalau untuk akhirat lebih banyak lagi. Motor 1,2 M, sumbangan 100 juta. Banyak enggak? Oh banyak, 100 juta Ustaz. Itu motor 1,2, enggak 10%-nya gitu loh jemaah. Masih sih, itu syuhun muta. Jadi orang itu kekikiran, dia cinta dengan dunia ini sama akhirat biasa-biasa aja gitu. Karena dia merasa biasanya banyak. Ketika dia berbagi untuk akhirat, dia merasa banyak. Barakallahu fikum. Baik, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan buat ibu-ibu ya. Buat ibu-ibu. Sebutkan 9 istri Nabi Muhammad SAW. Loh, ini meremehkan. Bapak-bapak ini meremehkan ibu-ibu. Bismillah, coba kita lihat. Tanpa Khadijah ya. Karena Khadijah ditinggal mati, meninggal duluan gitu loh. Ana mau. Oh enggak harus urutan. Bebas. Aisyah. Saudah. Hafsah anaknya siapa? Anaknya Umar, sahih. Zainab. Zainab ada 2, Zainab yang mana nih? Zainab binti Huzaimah. Nah, Zainab binti Huzaimah itu termasuk yang meninggal duluan ya. Taib, Zainab bintu Jahash ya. Taib, kemudian? Juwairiyah bintul Harith. Udah 7. Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan. Maimunah bintul Harith, iya, dan Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Ini nggak nyontek jemaah. Tahu dari mana tuh? Kalau nyontek kan langsung baca ini kan langsung gitu. Enggak, insyaallah. Barakallahu fiik. Nah, udah dikasih hadiahnya. Udah nganter. Masya Allah, masya Allah.
Taib, pertanyaan selanjutnya, masih ada hadiahnya? Buat akhwat. Iya. Kapan mengikuti tren yang haram dan kapan yang dibolehkan? Nah, silahkan. Pertanyaan buat ibu-ibu. Kapan mengikuti tren yang haram? Yang haram yang tentu yang melanggar syariat, yang dibolehkan yang tentu yang disyariatkan atau yang segala kebaikan yang dibolehkan oleh syariat. Masya Allah, enak jawabannya coba. Ya betul. Nah, jadi yang haram itu yang menyelisihin syariat. Taib, yang boleh yang tidak bertentangan dengan syariat, artinya hal-hal yang mubah, hal-hal yang baik, ahlan wa sahlan diikutin. Taib, kemudian pertanyaan selanjutnya, kenapa kita dilarang makan binatang buas? Ibu-ibu angkat tangan, bapak-bapak. Ini merasa ibu-ibu, bapak-bapak langsung gini. Masya Allah. Makin buas dia. Kalau malam jadi ibu-ibu Nah, silakan ibu-ibu. Ibu-ibu nggak tahu ternyata ibu-ibu. Yes. Bapak udah ngacung aja dari tadi. Nah, ibu-ibu. Pertama itu karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Iya, karena diharamkan. Tentu di balik itu Allah lebih mengetahui keburukan di dalam untuk hambanya. Iya, apa hikmahnya tadi? Ada keburukan apa? Yang tadi kita sampaikan. Itu bisa menurunkan hal-hal yang negatif dari sifat gen atau penyakit-penyakit. Iya, siap. Barakallahu fikum. Iya, kadangkala karakter binatang itu akan pindah kepada yang memakannya. Maka itu dilarang. Barakallahu fikum. Nah. Satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Pertanyaan terakhir spesial ini. Ya, itu spesial. Buat siapa? Dua, Ikhwan Akhwat boleh. Oke, bebas ya. Bebas. Pertanyaannya bebas. Oke, sekarang buat bapak-bapak. Sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nih, angkat tangan dulu. Yuk. Bismillah, kasih mic-nya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, Sa'id bin Zaid. Dua, tinggal dua lagi. 8 itu. Siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Satu lagi. Sudah. Talha sudah. Talha bin Ubaidillah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, dengan ini hadiahnya sudah habis. Ya, bapak-bapak yang di belakang yang semangat-semangat, hadiahnya nanti bisa diambil di atas meja sendiri. Itu yang dapat Ana sampaikan jamaah. Semoga tadi kenapa Ana tanya istri-istri Nabi, karena kita suka mencontoh.
Maka bagi para wanita, bacalah tentang bagaimana istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka merupakan istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam di akhirat juga. Dan bagi bapak-bapak tadi, anak tanya tentang 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Karena kita suka mencontoh gitu loh. Maka bacalah sejarah 10 sahabat tadi. Supaya kita tertarik untuk menjadi seperti mereka. Karena mereka dijamin masuk surga. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kalau kita menyerupai 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ibu-ibu menyerupai 9 istri Nabi SAW,